Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast Twin Project. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, saya Farah Azizah dari tim KKN Twin Project. Di podcast ini saya akan membicarakan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial masyarakat. Seperti kita ketahui, di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kemunculan Coronavirus Disease 19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Virus corona ini menyerang sistem pernapasan manusia, dan virus corona ini tergolong cukup sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum, bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, sesak nafas dalam batas waktu tertentu yang bisa saja adalah gejala penyakit COVID, maka orang yang terkena gejala ini dengan keluarganya ataupun orang sekitarnya harus ada kewaspadaan dan kerjasama yang baik selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respons yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian orang mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi sebagian ada yang tidak peduli dan terkesan meremehkan, bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Sebenarnya, orang-orang yang bersikap meremehkan kemunculan virus corona ini jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang peduli dengan pencegahan virus ini. Tetapi, ketidakpedulian mereka itu yang kemudian dapat mempercepat penyebaran virus. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa dirinya kebal, dan mungkin orang-orang yang menganggap bahwa sains tidak sepenuhnya benar. Tapi karena hari demi hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerjasama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak-pihak terkait. Penyakit COVID-19 telah menggerakkan para pemerintah untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan keluar negeri, baik untuk umroh, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan informasi di media, bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi virus corona. Sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Selain itu, dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah ada timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayanan ada bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, sehingga timbul keraguan. Pada saat kita berbincang atau berjumpa di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, dan dengan masyarakat setempat, kita pun enggan berjabat tangan. Meskipun mereka adalah orang tua, sebagaimana yang telah diajarkan untuk selalu menghormati yang lebih tua, yang biasanya kita lakukan dengan berjabat tangan. Namun, situasi ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus menerapkan jaga jarak kurang lebih 1 meter bila ingin berbicara dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Lalu, untuk mematuhi himbauan dalam pertemuan atau rapat, mengharuskan kita memakai masker. Tapi di sisi lain, ada juga yang tidak menggunakan masker, bahkan batuk sembarangan. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan. Kita pun terkadang cepat menghindar dengan orang yang batuk. Masalah ini tentu akan membuat yang bersangkutan merasa tersinggung, apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa itu corona. Orang-orang di sekitarnya pun tentu langsung menjauhinya.
Sejak diberlakukannya peraturan larangan adanya kumpulan keramaian seperti di masjid, maka hampir semua masjid pada saat sholat berjamaah hanya beberapa orang yang hadir, sehingga masjid tampak sepi. Situasi ini menimbulkan kegelisahan. Apakah semua larangan yang telah ditetapkan semuanya bermanfaat? Karena di satu sisi sebagai umat Islam, apabila di masjid tidak ada lagi orang yang sholat berjamaah, tidak ada lagi pengajian, tak terdengar lagi zikir, maka tanpa sadar kita telah meninggalkan modal menuju akhirat. Bukankah dengan adanya musibah kita seharusnya semakin memenuhi masjid untuk berzikir dan berdoa? Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus corona dapat menjadi kecemasan bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Bisa jadi situasi yang membuat keadaan sebagian besar orang merasa cemas dan terancam sama parahnya dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus corona itu sendiri. Untuk mengurangi dampak negatif di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Syukurlah sekarang masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi. Ada juga kelompok-kelompok lain yang membantu menjahitkan APD untuk tenaga kesehatan serta memproduksi masker dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih harus bekerja di luar. Karena adanya virus corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup sehat yang merupakan salah satu upaya pertahanan diri untuk menghindari infeksi COVID-19. Namun, tidak dapat dipungkiri pandemi COVID-19 juga mendorong sebagian orang untuk bertindak secara salah. Salah satunya seperti fenomena panic buying, yaitu perilaku membeli kebutuhan dalam jumlah banyak karena takut suatu hal. Tindakan panic buying dan menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk kecemasan yang timbul karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya virus corona. Padahal, tindakan seperti itu akan merugikan masyarakat lain yang tidak mampu untuk berbelanja dalam skala besar, sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena panic buying juga kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang hanya mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional dan juga melakukan penipuan. Pandemi COVID-19 telah merubah berbagai aspek dalam keseharian kita. Kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain bertahan. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah untuk perlindungan kita semua. Sekian pembahasan dampak sosial masyarakat di masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi, saya mohon maaf dan mohon koreksi dari kalian. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.